Halo semuanya, di video kali ini Koko akan coba bahas beberapa materi fisika yang bisa kalian jadikan latihan soal ketika kalian sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti tes masuk MTU maupun NUS. Sebelum kita mulai, bagi yang belum subscribe channel YouTube Koko, silahkan di-subscribe terlebih dahulu supaya kalian bisa terus dapat update dan info ketika Koko upload video pembahasan yang lainnya. Kita langsung aja lihat soal yang pertama. Di soal ini dia bilang ada sebuah bola masanya 50 gram. Bola ini is held at the edge of a slope 20 cm long as shown in the diagram. Jadi bola ini ada di suatu ujung dari suatu bidang miring. Panjang bidang miringnya adalah 20 cm. Kemudian pertanyaan yang A, bolanya akan kita rilis from rest. Jadi dari keadaan diam kita akan rilis bola ini and rolls down the smooth slope AB. Kemudian dia akan meluncur di lintasan licin AB. Pertanyaannya, berapakah kecepatan bola di titik B? Jadi kita mau cari kecepatan bola ketika dia berada di kondisi atau di titik B. Untuk menghitung kecepatan bola di titik B, kita bisa menggunakan conservation of energy. Jadi di titik A dia punya potensial energi, atau lebih tepatnya gravitational potential energy. Sedangkan di titik B dia punya kinetic energy. Jadi kita anggap point of reference kita ada di titik B. Jadi di sini ketinggiannya 0. Kalau Koko masukin ke formulanya, conservation of energy, Koko akan tulis dulu kinetic energy at A ditambah gravitational potential energy at A akan sama dengan kinetic energy at B ditambah gravitational potential energy at B. Kinetic energy di titik A itu 0 karena dia bilang bola ini dilepaskan dari kondisi diam. Jadi kinetic energinya 0 karena kecepatannya 0. Sedangkan di titik B, gravitational potensialnya 0 karena Koko akan anggap ketinggian sama dengan 0 ada di titik B. Jadi ini 0. Sehingga sisa kita tinggal potensial energi di titik A, yaitu mg kali HA. mg HA sama dengan kinetic energi di titik B, yaitu setengah mv kuadrat. Vb kuadrat. Masanya juga bisa di cancel out. G 9,81 dikali HA. HA itu adalah ketinggian bola di titik A. Kalau digambar inilah HA. HA kalian bisa cari dengan menggunakan trigonometri sederhana. Kita tahu sisi miringnya 20 cm, kita tahu sudutnya 60. Kita pengen mencari bagian opposite-nya atau depannya. Dengan kata lain, HA adalah 20 sin 60. Jangan lupa diganti unitnya menjadi meter. Jadi 0,2 sin 60 sin 60 derajat sama dengan setengah dikali VB kuadrat. Kalau kita kalkulatorin, 9,81 kali 0,2 kali sin 60 dikali 2 lagi dari setengah sebelah kanan, kemudian kita akarkan. Itulah kecepatan bola di titik B. Kalau dihitung, Koko dapat 1,84 meter per second. Inilah jawaban dari pertanyaan yang A. 1,84 meter per detik. Kita lanjut ke soal yang B. A box of mass 100 grams waits at the end of the slope. Jadi kalau kalian lihat ada box di bawahnya. Dia menunggu waits di bawah slope itu. The ball move off from B. Bolanya akan jatuh dari titik B and lands on the box 10 meter below B. Jadi box ini ada 10 meter di bawah B. Bola ini akan jatuh dan masuk ke dalam boxnya. Ceritanya kurang lebih seperti itu. Pertanyaannya, carilah kecepatan. Find the magnitude and direction. Carilah besar dan arah dari velocity bola ini just before it lands on the box. Sebelum dia jatuh ke dalam boxnya.
Jadi kita ingin mencari magnitude-nya berapa, direction-nya berapa sebelum dia masuk ke dalam box ini. Kita bisa lihat nanti lintasan dari bola ini akan membentuk parabolic motion. Kemudian dia akan masuk ke dalam box. Jadi untuk mencari kecepatan waktu dia masuk ke dalam box, kita bisa gunakan formula dari parabolic motion. Atau kita gunakan konsep dari kinematics. Selain menggunakan konsep kinematics, Koko juga bisa menggunakan konsep energi untuk mencari kecepatan di dalam box ini atau sesaat sebelum dia menyentuh box. Koko akan anggap ini kondisi C. Jadi bawah ini adalah C. Entah nanti dia masuk atau mengenai boxnya di bagian mana ya. Kita anggap aja nanti posisi akhirnya adalah C dan posisi awalnya adalah B. Dan Koko akan gunakan konsep atau conservation of energy lagi untuk mencari magnitude dari velocity di titik C. Sekarang kita akan tinjau kinetic energy di titik B ditambah gravitational potential energy di titik B sama dengan kinetic energy di titik C ditambah gravitational potential energy di titik C. Sekarang H sama dengan 0 atau titik acuannya Koko akan anggap ada di titik C. Jadi di sini sekarang H-nya 0. Sehingga potensial energi di titik C itu kita bisa anggap 0. Ini dicoret aja. Kinetic energi di titik B kita bisa hitung setengah M VB kuadrat. Setengah M VB kuadrat. Potensial energi di titik B itu adalah MGHB. Kinetic energi di titik C adalah setengah M VC kuadrat. Masanya kita bisa cancel semua. VB kita udah tahu. Maka bagian ini udah selesai. Kita bisa hitung. Setengah kali 1,84 kuadrat ditambah G 9,81. Ketinggian B itu adalah 10 meter, unitnya udah bener. Jadi langsung aja kali 10. Sama dengan setengah dikali VC kuadrat. Dengan kata lain, VC-nya kita ketemu. Koko langsung hitung ya. Answer yang tadi sebelumnya dikuadratin. Dikali 0,5 setengah ditambah 9,81 kali 10. Dikali 2 lagi dari sebelah kanan, kemudian tinggal diakarkan. Koko akan dapat kecepatan di titik C itu adalah 14,1 meter per detik. Itulah kecepatan di titik C. 14,1 meter per second. Nah, sekarang kita akan cari tahu direction-nya. Arahnya berapa? Kalau kita lihat posisi di titik C, anggap aja bolanya ini ya. Anggap ini bolanya. Nah, misalnya aja gitu. 14,1 itu adalah resultan kecepatannya. Kalau Koko gambar mungkin seperti ini. Inilah 14,1 meter per detik. Karena kita ingin mencari direction, kita perlu komponen X atau komponen Y. Koko ulang ya, karena kita perlu cari direction itu sudut, kita perlu komponen X atau komponen Y. Sehingga kita bisa dapat sudutnya nanti, atau sudutnya ada di sini. Nah, lebih mudah untuk mencari direction di komponen X. Kenapa seperti itu? Karena dalam gerak parabolik, komponen X itu tidak mengalami perubahan kecepatan. Jadi kalau Koko gambar di sini, ini bolanya. Tadi kita sudah tahu kecepatan di titik B, yaitu 1,84. Kalau Koko gambar mungkin seperti ini. Inilah kecepatan di titik B, 1,84 meter per second. Karena Koko tahu kecepatan di titik B-nya berapa, dan sudutnya pun tersedia di sini 60 derajat. Berarti kalau Koko gambar garis bantu di sini, ini juga 60 derajat.
Kita gambar aja ya supaya nggak bingung. Nah, sudut ini juga 60 derajat. Maka Koko bisa tahu velocity in horizontal direction. Kalau di gambar ada di sini. Kita resolve, kita uraikan vektor kecepatannya ke arah horizontal. Kita akan dapat ini. Nah, ini bisa dicari. Sudutnya 60, kemudian kecepatannya 1,84. Koko bisa cari Vx-nya. Vx-nya adalah pakai cos ya. Karena dia ada di sebelah sisi atau di sebelah sampingnya sudut. Atau di adjacent-nya angle. Maka kita pakai cos. 1,84 cos 60 derajat. Jadi kecepatan pada arah sumbu X-nya kita sudah dapat 1,84 cos 60. Kalau Koko hitung kita dapat 0,92. 0,92 meter per detik. Nah, Vx ini akan selalu konstan. Karena pada gerak parabola, kecepatan pada arah sumbu X itu tidak dipengaruhi oleh gravitasi. Jadi kalau Koko gambar di sini, ini ada Vx. Nah, inilah Vx-nya. Begitu Vx-nya kita tahu, dan resultannya atau magnitude dari velocity-nya kita tahu, yaitu 14,1, kita bisa mencari sudutnya. Sudut ini kita bisa dapat. Angle yang ada di sini ya. Angle ini kita bisa ketemu. Untuk hitung angle-nya gimana ya? Kalian bisa lihat pakai sin atau cos atau tan. Kita tahu adjacent, kita tahu hypotenuse, pasti pakai cos. Jadi Koko anggap aja sudutnya alpha. Maka kita bisa hitung cos alpha sama dengan Vx dibagi 14,1. Vx-nya tadi Koko langsung aja ya, Vx-nya 0,92. 0,92 dibagi 14,1. Maka alfanya adalah cos inverse nilai tersebut. 0,92 dibagi 14,1. Koko dapat 86,3 derajat. 86,3 derajat. Itulah direction-nya. Atau lebih jelasnya kita harus state clockwise atau anti-clockwise dari sumbu horizontal. Jadi 86,3 ini adalah arah clockwise dari sumbu X positif. Jadi 86,3 clockwise from horizontal. Nah, itulah arah dari kecepatannya. 86,3 clockwise dari horizontal. Kita selesai pertanyaan yang B, lanjut ke pertanyaan yang C. Assume that the ball lands on the box and stick to the box without rebounding. Jadi bolanya akan jatuh ke dalam box, kemudian dia akan stick to the box. Dia akan diam di dalam box itu tanpa rebounding. Jadi nggak memantul, menyentuh box kemudian diam. Pertanyaannya, carilah kecepatan with which the box moves off horizontally at the instant when the ball lands on it. Jadi ceritanya ketika bolanya sampai ke dalam box, box ini akan berjalan secara horizontal. Pertanyaannya, berapa kecepatan boxnya berjalan secara horizontal tersebut? Jadi kalau digambar, Koko mau cari V yang ada di sini. Itu berapa? Kita kasih nama V, ya V aja ya. Nah, untuk mencari kecepatan horizontal tersebut, kita bisa menggunakan prinsip dari momentum atau conservation of momentum. Kondisi mula-mula atau sebelum tumbukan itu adalah bola yang bergerak dengan kecepatan ini dan boxnya diam. Itu kondisi mula-mula. Kondisi akhirnya adalah mereka berdua bergerak dengan kecepatan V. Artinya ini inelastic collision. Jadi Koko akan pakai prinsip kekekalan momentum untuk bagian yang C ini. Total momentum before sama dengan total momentum after.
Nah, tapi karena gerakan benda ini secara horizontal, maka Koko akan pakai kekekalan momentum pada arah horizontal. Jadi nggak perlu lihat kecepatan yang 14,1, tapi cukup menggunakan Vx aja. Karena kita tinjau conservation of momentum dalam arah horizontal. Pada arah vertikal dia nggak akan conserve nantinya, karena ada gaya luar yang bekerja, yaitu gaya normal. Jadi nggak bisa pakai horizontalnya, nggak bisa pakai vertikalnya. Jadi di sini adalah conservation of momentum dalam arah horizontal. Momentum bola ditambah momentum box sama dengan momentum bola ditambah momentum box. Sebelah kanan itu after collision, sebelah kiri before collision. Sebelum collision, boxnya diam, jadi momentumnya 0. Sedangkan untuk bola, momentum itu massa dikali velocity ya. Massa bolanya ada 50 gram. Koko tetap pakai unit gram karena nanti akan tercoret juga. Jadi nggak apa-apa pakai unit gram. Dikali kecepatannya tapi pada arah sumbu X. Nggak boleh pakai 14.1. Karena kita meninjau horizontal komponennya. Vx-nya tadi 0,92. Jadi 50 kali 0,92 sama dengan 50 kali V ditambah boxnya punya massa 100. 100 kali V. Kecepatan akhirnya sama. Karena ini adalah inelastic collision. Kalau dihitung kita akan dapat V-nya. 50 kali 0,92 dibagi dengan 150. Kita akan dapat 0,307. 0,307 meter per second. Itulah kecepatan horizontal sistem tersebut. Sistem itu adalah bola bersama boxnya. Kita lanjut ke pertanyaan yang D, satu lagi. Assume that only a small constant friction from the ground of 0.05 Newton acts on the box. Jadi ternyata waktu dia berjalan ada gesekan. Kalau digambar lagi di sini, inilah frictional force-nya. Besar dari frictional force-nya itu 0,05 Newton. Pertanyaannya, find the distance covered by the box. Carilah jarak yang ditempuh oleh box before it comes to a stop. Sebelum mereka berhenti. Cari jarak sebelum mereka berhenti. Jaraknya berapa? Nah, untuk soal ini, kita bisa gunakan kinematics juga dengan mencari acceleration terlebih dahulu. Tapi Koko akan gunakan energi. Jadi ada beberapa cara. Dan cara yang Koko akan pakai adalah menggunakan prinsip energi. Karena ada friction, maka kita bisa bilang ada work done by friction. Work done by friction itu adalah change in energy. Dan dalam konteks ini yang berubah adalah kinetic energinya. Kinetic energinya mula-mula ada karena dia punya kecepatan. At the end, kinetic energinya 0. Artinya ada perubahan kinetic energy. Jadi untuk bagian D, Koko akan pakai konsep energi. Net work done equals to delta kinetic energy. Tidak ada perubahan energi lain yang berlaku atau bekerja dalam sistem kita. Hanya kinetik energinya. Net work done itu adalah cuman ada gaya gesek yang bekerja pada sistem kita. Maka net work done-nya adalah minus F dikali distance. Minus F dikali displacement, lebih tepatnya displacement, sama dengan kinetik energi akhir dikurang kinetik energi awal. Kenapa gayanya minus di sini? Karena gaya gesek bergerak ke sebelah kiri, sedangkan displacementnya ke sebelah kanan.
Jadi dia negatif. Negatif 0,05 kali D, ini yang kita mau cari, distance-nya berapa, sama dengan kinetik energi akhir. Di kondisi akhir, box-nya akan diam. Berarti kinetik energinya 0, dikurang setengah mv kuadrat. Minus 0,05D sama dengan min 0,5 kali M. M-nya harus M total. Karena sekarang sistem yang kita tinjau, M total itu adalah 150 gram atau 0,15 kilo. Dikali kecepatannya 0,307 kuadrat. Kalau kalian hitung, kalian akan dapat distance yang ditempuh oleh sistem kita berapa. 0,5 dikali 0,15 dikali 0,307 kuadrat dibagi 0,05. Kalau Koko nggak salah kalkulator, kita dapat distance-nya 0,141 meter. 0,141 meter. Inilah jawaban untuk bagian yang D. Nah, video pembahasan Koko selesai sampai di sini. Thank you semuanya yang udah nonton video ini. Jangan lupa untuk tonton video berikutnya, karena Koko masih akan bahas soal-soal fisika. Sekali lagi thank you semuanya, kita ketemu lagi di video berikutnya.